Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kacer Gacor Channel. Kawan-kawan Kacer Mania, Kacau Mania dimanapun kalian berada. Sorry, maksud saya Kicau Mania. Ya, tapi nggak ada salahnya juga sih kalau saya bilang Kacau Mania. Karena apa? Rata-rata Kacer Mania itu kacau-kacau. Kacaunya gimana? Malam-malam burung lagi enak-enaknya tidur, dibangunin, kasih makan. Waktunya istirahat, dimandiin. Mandiin pakai air es pula. Nah, intermezzo sedikit nggak apa-apa lah. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini, saya ingin membahas atau masih membahas seputar Kacer Konslet. Ya, namanya juga Kacer Gacor channelnya. Jadi yang kita bahas tentang Kacer Gacor atau Konslet. Kebetulan juga ada yang nanya ke saya via Facebook. Jadi pertanyaannya gini, Om gimana caranya biar Kacer Konslet? Ya, pertanyaannya masih sederhana. Cuman kalau dijabarkan, kayaknya panjang. Eh, yang pertama-tama yang harus kita bahas di sini dulu adalah kata kuncinya dulu. Kata kuncinya kan konslet, Kacer Konslet. Jadi sebelum sebelum kita ingin menjadikan Kacer kita konslet atau gimana caranya konslet, tentunya kita juga harus tahu bahwa Kacer itu bisa konslet karena apa? Kenapa dia bisa konslet? Apa maksudnya? Ya kan? Masuk masuk akal nggak? Kalau kita tahu kenapa Kacer itu bisa konslet, tentunya kita lebih mudah bi- bisa bikin Kacer kita konslet. Ya maupun di rumahan atau di gantangan. Tapi yang jelas kita bahas tentang di rumahan aja dulu. Karena kalau udah bisa konslet di rumah, ya otomatis kemungkinan, meskipun gak semua, kemungkinan di gantangan juga bisa konslet. Itu kan tergantung eksekusi lapangannya aja. Yang jelas kalau Kacer bisa konslet di rumah, artinya dia kan, ya kita sebagai perawat kan jadi lebih pede buat dibawa ke lapangan. Ya wong di rumahnya aja bisa kayak gitu, masa di lapangan enggak gitu kan? Ya logikanya kan gitu, meskipun gak semua. Kembali lagi ke topik ya. Kenapa Kacer bisa konslet atau saat apa Kacer bisa konslet? Menurut saya atau dalam pandangan saya, Kacer konslet itu ya yang jelas sih Kacer bisa konslet itu ketika berada di titik birahi yang pas. Dia juga sehat, punya tenaga, titik birahinya pas. Ya konslet lah dia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Kacer konslet itu dalam pandangan saya yaitu ibaratnya apa ya konslet itu? Konslet itu jadi dia itu lagi mainin gengsi. Jadi lagi mainin gengsinya dia. Bukannya lagi narung, bukan. Kan kalau konslet itu kan dia buka-buka ekor, terus ya ngeluarin lagunya dia, entah kaceran atau disambung materian atau full materian. Yang jelas dia itu show mainin ekor, tengok-tengok kepala sambil nembak-nembak, ada yang ngerol juga, ada yang cuma kaceran, tapi dia ada shownya. Itu kan konslet namanya. Gantung gantung sini tetap konslet, pindah lagi ke sana tetap konslet, taruh di bawah di tanah tetap konslet. Yang namanya konslet, kalau udah konslet kan susah udah. Ya maksudnya kalau udah konslet itu ya
ngunci gitu tuh. Jadi ya nggak terpengaruh apapun gitu. Oh jadi ngelebar-ngelebar gini ya. Ya kembali lagi ke kenapa kacer konslet. Tadi kan saya bilang kacer konslet itu sedang main gengsi. Ya, maksudnya main gengsi di sini adalah jadi si kacer itu ketika dia konslet, dia itu seolah-olah hanya apa ya bahasa sederhananya tuh hanya menakut-nakuti atau nah baru ketemu nih. Jadi dia tuh mainin sifat teritorinya dia. Kan tadi saya bilang main gengsi. Main gengsi artinya dia tuh mainin sifat teritori, bukan sifat fighter. Artinya apa? Dia seolah memberitahu bahwa ini tuh wilayah gue gitu tuh. Yang namanya kacar konslet itu kan enggak istilahnya bukan bukan dia mau ngejar mau narung, dia kan cuma ngeluarin lagu doang. Ngeluarin lagu yang dia bisa nandain bahwa ini tuh daerah sekitar sini tuh punya gue gitu tuh. Nih gue punya lagu begini. Kalau dianalogikan ke orangnya tuh contohnya gini. Contohnya kalau tadi berbicara soal kacer kan ke dia bisa konslet kalau titik birahinya pas, ya kan? Nah, kalau analogikan ke manusia, manusia bisa konslet kalau dia punya harta atau apa sesuatu yang bisa dia banggakan. Kalau kacer kan tadi punya birahi, bahasanya birahi. Ya bahasa kecaumannya kan birahi, padahal aslinya kan nggak tahu apa. Itu kan hanya sekedar bahasa aja biar biar gampang dibahas gitu kan. Kalau aslinya mah nggak tahu. Yang namanya burung dan manusia beda bahasa. Bener nggak? Nah balik lagi. Jadi analoginya seperti itu. Manusia yang konslet atau mainin teritori bisa dibilang misalnya begini. Orang ya orang yang punya kelebihan lah. Kelebihan maksudnya yang bisa dia banggakan. Bisa jadi itu harta, bisa jadi taruh dia punya istri yang cantik atau punya anak yang berprestasi. Jadi dia tuh terpesona bahwa nih gue punya anak yang begini loh. Nih, nih istri gue loh, cakep loh. Nih gue punya mobil, nih gue punya punya dan lain sebagainya. Nah, gitulah. Di konslet. Kalau kalau misalnya orang nggak punya sesuatu yang dibanggakan, mana mungkin dia bisa konslet, ya kan? Masuk akal nggak? Contohnya di dunia apa ya? Di dunia nyata lah, di perantauan. Kenapa orang-orang perantauan itu rata-rata keras-keras atau punya jiwa nekat? Ya karena dia nggak konslet, dia tuh lebih main sifat fighter. Gue di sini lagi di rantau, jangan coba ganggu-ganggu. Ganggu, ya jangan salahin gue kalau gue tarung gitu. Bahasa sederhananya gitu. Jadi kalau burung konslet kan gitu kan. Burung konslet itu kan dia nggak narung. Artinya nggak narung tuh nggak mau beradu secara fisik. Hanya show-show aja sama show. Terus ya narungnya pakai lagu gitu. Seolah-olah wah gue punya materi ini. Jangan deket-deket. Deket-deket. Awas aja nih. Gue kayak gini nih. Kan gitu. Nah jadi kalau kita mau ngonsletin burung kacer kita, yang pertama sehat, balik lagi ke sehat, dia punya birahi yang pas. Nah, kalau udah sehat, punya birahi yang pas, tenaga juga ada, maksudnya enggak burung tuh enggak dalam keadaan capek.
dia akan konslet. Konsletnya biasanya itu ini berbicara di rumah ya. Maksudnya konslet konslet sendiri. Istilahnya nggak ada musuh. Jadi buka kerodong dia langsung konslet. Biasanya burung dengan birahi yang pas buka kerodong ada yang langsung konslet, ada juga yang pakai pemicu. Taruh misalnya di suit-suit pakai plastik, dia konslet. Ada taruh kita kita belum belum pernah tahu nih kacar kita konslet. Nah, kebetulan rawatan kita itu pas buat dia. Nah, kita gantungkan di tempat harian. Tiba-tiba taruhlah ada anak-anak lagi main bola atau main apa. Nah, ternyata pas ada anak-anak lewat itu, kacar kita langsung opiak-opiak sambil materian konslet. Ya, berarti kan ada pemicunya yang berarti si kacar itu dalam posisi birahi yang pas. Nah, ketika ada anak-anak lewat bawa bola, si kacar itu kan merasa terancam atau merasa terintimidasi. Jadi si anak-anak yang lewat itu intimidatif buat si kacer. Nah, pada saat itu kebetulan si kacer birahinya pas, tenaganya ada, sehat, ya konslet lah dia. Ya maksudnya mungkin begini, sesuai yang saya bilang tadi, konslet kan mainin gengsi, mainin sifat teritori. Jadi ketika anak-anak lewat, si kacer seolah memberitahu bahwa ini tuh teritori gue gitu loh. Nah, sebenarnya sih eh, saya rasa udah dulu buat video kali ini, takutnya terlalu panjang. Sebenarnya sih masih masih banyak yang perlu dibahas soal kacer konslet ini. Ya saya juga belum merasa puas soal bahasnya, kayaknya masih kayak yang nggak ada manfaatnya gitu. Pembahasan kali ini tuh kayak nggak ada yang manfaat, kayak yang nggak ada manfaatnya. Tapi ya mudah-mudahan sih adalah bermanfaat sedikit, walau sedikit juga adalah bermanfaat. Jadi ya semoga bermanfaat. Sekian saja video dari saya. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini biar saya bisa berbagi. Ntar kalau misalnya taruhlah ada pertanyaan lain, saya insya Allah akan saya bahas. Atau kalian punya saran terhadap kepada channel saya atau pada saya pribadi, silakan eh, komen saja di kolom komentar. Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Semoga kita semua sukses. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.